ya, normal. Dari mana asalnya RPP 1 lembar? Isu-isu RPP ya. Nanti akan saya lihat ini mewakili guru-guru yang pada membuat RPP 1 lembar nih. Gua ajak Maria. Mengapa RPP itu disederhanakan? Siapa coba yang bisa menjawab? Bu Sobaria. Kenapa RPP itu menjadi 1 lembar? Bu Puri. Sesuai dengan kondisi saat ini. Terus Pak Dani, efisiensi Pak Wahab, undangan guru Bu Sumi. Namanya apa? Ini murid nih, ngelamun nih, banyak yang ngelamun nih. Yang madang nih. Banyak yang ngelamun. Madang Bu, saya Enggak bisa. Enggak benar. menterinya juga. Bahasa Melani, bahasa administrasi ya. Semua jawaban Ibu adalah benar ya. Apa prinsip utama dari pengembangan RPP? Coba Bu aja nih, udah bikin nih RPP. Download saya juga Bu. Nah, jujur nih, jujur. Iya, Bu Haji. Ada bapak siapa kan ya? Saya juga download. Nah, nanti kita pelajari prinsip dalam membuat pengembangan utama RPP itu ada salah satunya adalah kesederhanaan, kemudian keterkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk format RPP baru. Nah, kayak gini nih. Nanti akan saya kasih contoh. Di sini juga ada seperti ini, ya. Dibikin nggak di sekolahnya? Bikin. Seperti ini nggak? Iya. Kalau seperti itu berarti udah hafal kan? Coba Pak Munir. Pak Munir, hai. Format RPP itu apa aja? Pak Munir. Format RPP bentuknya apa aja yang 1 lembar itu? Ilmunya Yang pertama, tiap hari bergelut dengan RPP kan? Masuk kelas bawa RP. Apa RPP-nya disusun di lemari begitu? Jauh-jauh ke Seruni. Jadi bagaimana? Jauh-jauh ke Seruni. Dia tak bergelut di bis. Gak bisa, RPP apa aja formatnya? Hah? Satu, ada Pak Ujang nih, ini pakarnya nih. Apa aja? Ada identitas sekolah, ya. Misalnya nama sekolahnya, nama satuannya, kemudian mata pelajarannya, terus Jam. ya, terus Jam. tidak ada KD, langsung pada tujuan, ya. Langsung kepada tujuan. Pertama identitas sekolah, kemudian tujuan, kemudian kegiatan, ada kegiatan awal, inti, penutup, terakhir penilaian. Jadi media, model-model, kemudian apalagi tuh KI, masukin KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, nggak usah, KD tidak usah. Jadi yang tadinya 13 menjadi 4, ya, udah jelas di sederhanakan. Kalau kita akan melulus sih jadinya. Satu identitas atas ya. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga kegiatan. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Yang ini harus ada di RPP 1 lembar. Itu udah sedikit banget, udah dikurangin yang tadinya 8 lembar menjadi 1 lembar. Tapi kalau ngetiknya gede-gede ya jadi 8 lembar juga. Jadi ngetiknya 11 aja, 11 nilai lembar gitu ya. Atau 12 juga terlalu gede. Kemudian kita lihat bagaimana strategi penyusunan modelnya simpel, yaitu tadi yang dibacain. Kemudian kapan RPP model baru itu digunakan?
sejak SE nomor 14 tahun 2019. Jadi boleh yang lama, boleh yang satu lembar. Oh, Bu, saya adanya RPP yang model lama, nggak apa-apa. Teruskan, itu namanya kerajinan. Jadi dikasih rukshoh, terus maunya yang lama nggak apa-apa karena mungkin copy paste ya, nggak bisa merubahnya. Terus yang kapan diberlakukan ya? Sekarang kita boleh kalau diperiksa oleh kepala sekolah atau K3S, kepala sekolah atau pengawas kita kasih yang satu lembar. Setiap pertemuan itu ada RPP-nya. Dibikin nggak? Dibikin nggak RPP-nya yang selembar? Setiap masuk dibikin. Enggak. Boleh dilapor juga boleh. Sekaligus berapa pertemuan juga boleh. Tapi RPP itu memang untuk apa sih kita yang mau kita kerjakan di kelas begitu. Nih kayak Bu Hajar Mariani ya. Itu mah mewakili yang lain juga pada lebih bagus lagi. Nih, misalnya peserta didik harus dikondisikan siap menerima pelajaran. Berarti ketika kita masuk kelas, nggak ujuk-ujuk, misalnya kayak sekali pertemuan langsung masuk kelas, anak-anak kata Pak Lukman, ayo buka LKS kemarin pelajarannya apa ya? Berarti itu guru tidak memiliki RPP. Karena pelajarannya apa ya? Kata anak-anak begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di kelas itu, itulah yang kita lakukan. Misalnya RPP-nya seperti itu, ya itu gambarannya. Tapi kalau RPP-nya disimpan sebagai administrasi, kita ke kelas tidak ada perencanaan, ya akhirnya hasilnya juga tidak ada. Terus saya mau ngapain ya? Udah nih, anak-anak buka LKS halaman 13, kerjakan bagian A, bagian A 1, 2, 3 sampai 10, kemudian bagian B 1 sampai 20. Udah anak-anak sampai pulang, udah kumpulin pulang. Atau udah selesai pindah ke kelas lain apa begitu? Dalam kurikulum 2013 kita perlu ada, ya walaupun dari dulu kurikulum juga ada perencanaan, tetapi di situ ada bagaimana guru itu aktif mendesain bagaimana murid itu di sekolah itu bukan kita yang capek. Yang capek itu adalah murid yang mencari. Dan terima kasih. Selesai. Kan udah selesai yang lapor kan? Selesai banyak kita selesai ya. Kita lihat nanti RPP-nya. Ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya udah bisa dijawab. Nah, ketika kita mengajar pun kita persepsi ke anak didik kayak tadi. Apa nih materi hari ini? Udah tahu apa belum dia dengan materi itu? Kemudian dimotivasi. Yang duduknya tidak rapi, yang masih ada sampah tolong diambil begitu. Jadi kita memberi motivasi ke anak. Dia siap nggak dengan materi hari ini yang kita kerjakan? Jangan ada anak yang masih makan, anak-anak yang naik bangku. Ayo anak-anak coba lihat Bapak Guru ini, anak-anaknya naik meja ya Pak Adam ya. Tapi Pak Adam nggak gitu. Ngobrol Nah, konsep dan regulasi RPP, dari mana kita bisa mendapat? Kok ada RPP selembar ya? Kok ada RPP yang banyak ya? Dari sini nanti kita jadi tahu. Nah, dari sini ada beberapa perubahan. Ya, di sini kita lihat kita ada berapa standar sebenarnya dalam pendidikan? 8 standar. Jangan sampai kita sebagai seorang guru nggak tahu standarnya, cuma standar motor doang yang ngerti. Standar itu ada 8. Bagi guru ada 4 standar yang harus dipegang. Ya, pertama yaitu standar isi dulu. Standar isi ini adalah Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Ya, tentang bagaimana program tahunan, bagaimana promes, bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua adalah standar proses nih, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sini nih kita adanya nih. Kalau dalam kurikulum 2013, kalau ingin mencari RPP, mencari silabus, cari di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dari
SD, SMP, SMA, SMK ada di sini. Ya. Kemudian masuk pada standar penilaian, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Kalau bentuknya penilaian, misalnya penilaian pengetahuan, dari mana bentuknya, caranya bagaimana, ada di Permen ini nomor 23 tahun 2016. Bagaimana cara penilaian sikap spiritual, bagaimana formatnya, bagaimana bentuk penilaian pengetahuan, bagaimana penilaian keterampilan, ada di Permendikbud ini. Kita tinggal buka doang. Kita nggak ngerti bagaimana cara remedial atau pengayaan, cari di Permendikbud 23 tahun 2016. Kemudian ada Permendikbud nomor 20 tahun 2016, yaitu standar kelulusan. Ya, itu satuan pendidikan. Nah, tadi udah hafal tentang standar-standar? Coba Bu Risma, Buat akreditasi banyak. proses Permendikbud Buat nomor akreditasi, buat isi proses. 27, perasaan kagak ada. Nggak ada 27 dari tadi. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pinter Bu Puri ya. Jadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu ada silabus, RPP nggak di situ. Ya, kemudian tentang penilaian Permendikbud, Bu Ustazah nih, Hamidah yang suka menilai siswa, di status Permendikbud nomor berapa? Bisa aja, bisa. Nggak kacik. Yang nggak nyatet nih, yang nggak nyatet berarti kelabu ya. 23 titik. Titik berapa? Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Pokoknya yang ngantuk, yang agak ngelamun akan ditanya. Nih yang selamat kayaknya yang paling belakang nih. Iya, selamat belakang. Yang belakang jangan Kalian dia. Oh, Bu Yana itu aja Bu Yana no. Ya biasanya bukan Pak. Ya, ntar kita tanya nih yang di belakang ya. Iya. Nah, perubahan paradigma pembelajaran dari yang tadi siswa diberitahu. Jadi kalau kita masih memberitahu di sekolah itu namanya model kolonial. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Rasul-Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Terus kita kisahkan Nabi Nuh misalnya, cerita dari Ambesak kenapa gunung lagi, kenapa itu namanya masa koloni. Kita itu guru milenial, tinggal nyuruh-nyuruh aja anak-anaknya. Ayo anak, maju, berapa orang nih? Kamu menceritakan ke depan tentang kisah Nabi Nuh. Suruh dia menceritakan kisah Nabi Nuh ke depan. Tentang cerita Wali Songo misalnya, dia yang memerankan ke depan, mau pakai topeng misalnya, Maulana Malik Ibrahim, itu lebih bagus. Jadi kita yang mendesain dari rumah, bukan kita yang capek menerangkan. Yang capek kalau misalnya Rasul yang bergerak luasnya aja ada 4, kita ceritakan misalnya Nabi Musa, sejak lahir sampai Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, aduh, belum kelasnya ada di lantai 2, hilang napasnya. Makanya banyak guru agama napasnya sesak, karena kebanyakan. Padahal mah menterinya udah ngasih nih, jadi guru muridnya itu yang mencari tahu, dari diberitahu menjadi tahu. Begitu. Jadi dia yang kita mencari sendiri, biar dari internet kayak dari mana, dari buku, dari LKS ya, dari buku pakai, dia mencari, dia menceritakan ke depan. Akhirnya apa? Nanti kita yang menilai, disitulah kita menilai anak dia berani atau enggak, dia punya sikap sosialnya apa enggak, menghargai orang apa tidak. Di situ kita nanti menilai. Nah kalau kita yang menceritakan, kita yang ngajar, terus kapan kita akan menilai? Enggak ada waktu. Dari diberitahu menjadi tahu. Guru sebagai sumber utama, sekarang guru banyak aneka sumber, dari internet, ya, dari alam sekitarnya. Anak-anak kita suruh keluar mencari, misalnya kelas 1 paling senang dia kalau diajak keluar, disuruh mencari benda-benda, misalnya kasih sayang Rasulullah, kasih sayang Allah gitu ya, mencari benda-benda ciptaan Allah, ya rumput, ya batu, suruh kumpulin. Tapi tetap dalam pengawasan guru. Jangan sampai guru main WA, selfie-selfian, muridnya hilang gitu. Orang tua nanti lapor ya. Jadi tetap ada perencanaannya. Nanti hari ini anak-anak mau kemana nih, dibawa ke bagian lapangan apa gimana gitu. Jadi
Nanti ada satu materi yaitu model-model pembelajaran ya. Kemudian berbasis konten, kalau sekarang berbasis kompetensi. Anak mampu. Itu di tujuan. Jadi dalam RPP ini ada yang namanya nanti tujuan. Tujuan itu diambil dari mana? Dari silabus. Tinggal dipindah-pindahin aja. Anak ini harus kita apakan hari ini? Harus dia mendapat apa setelah kita ngajar? Itu ada di silabus. Ya kita tinggal copy paste ke situ. Kemudian dari jawaban tunggal, nah ini bedanya dari pembelajaran menjadi pembelajar. Bedanya kurikulum yang lama, kurikulum coba yang masih ingat dulu waktu masih sekolah kurikulum apa? KBK, CBSA, apalagi ada yang pertama kurikulum apa? Freelance, perencanaan. Zaman kolonial tahun 1943 udah 9 kali kurikulum ganti. Nanti yang ke-10 kemudian kita masuk pada yang tadi ini ya, pengembangan kurikulum, yaitu pembelajaran yang dikembangkan. Apa beda kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Coba yang di belakang nih, Bu Suhaibah yang masih makan-makan aja nih ya. Beda kurikulum 2013 dengan kurikulum dulu sama yang sekarang, apa bedanya? Kalau yang 2013 itu mencakup K1, K2, K3, K4. Iya, K1 tentang apa? K1 tentang religius, K2, K2 tentang sosial, K3, K3 tentang K4. K4 tentang keterampilan. Ya, pinter. Gak sia-sia keseruni. Gak sia-sia Bu Haji Komaria yang ngajarin. Salut kalau Sia-sia berdua keseruni, ini Bu Eba. berdua nih Bu Haji Komaria sama Bu Suhaibah ya, salut ya. Ke gedung BKN dia naik motor berdua, walaupun ada satpol PP ngejating kopi, dia juga nebus aja dia karena mencari supaya masuk ke BKN yang Jakarta Timur sono Cawang. Saya tahunya dari mana? Dari CCTV. Kita tahu naik balap berdua, terus nerobos sono kehujanan dia, pulang udah tergambar ya. Jadi saking semangatnya berdua nih, ya berjuang tangguh luar biasa, ya. Nah, perbedaan kurikulum 2013 dengan sebelumnya itu adalah proses pembelajarannya saintifik. Apa itu saintifik? Yaitu model hampir sama dengan CBSA, model-model pembelajaran. Jadi tidak kaku di kelas, tidak hanya ceramah, tetapi menggunakan model-model yang ada dalam model pembelajaran. Kemudian penilaiannya adalah autentik. Autentik itu adalah ada penilaian sikap di situ. Dulu mah nggak pernah. Oh, anak misalnya rajin, sering membaca Al-Fatihah, sering membaca Alhamdulillah ketika menyerahkan tugas ke kita, misalnya dia nih terbiasa, Bu, ayo anak-anak siapa yang sudah mengumpulkan tugas gitu ya. Saya Bu, ini Bu, saya alhamdulillah udah selesai. Itu anak karena dia mengucapkan alhamdulillah setelah spontan, itu berarti pendidikan spiritual dia bagus, kaki satunya bagus. Kita nanti tinggal memindahkan ke nilai ke dalam rapor. Anak berarti sudah membudaya. Atau misalnya ada anak yang misalnya ketika bertemu dengan guru ini cuek aja, pintar, nilainya 9, 10 ya. Tetapi ketika bertemu dengan kita, ketika berteman dia juga sendiri. Nah itu juga anak perlu itu yang harus dibina sebenarnya. Anak-anak yang memiliki sikap yang tidak peduli. Atau dia gini, udahlah kita kasih, misalnya kita kasih makanan, dia tidak pernah mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih ibu, begitu ya. Nah itu anak yang perlu kita bimbing. Jadi ketika terima rapor itu tidak ada anak yang tidak memiliki kompetensi KI1, KI2, KI3 tadi, tapi bertahap. Coba sekarang saya mau nanya yang belum ditanya nih, belakang di Padang. Padang pernah melaksanakan remedial? Pernah? Kapan dilaksanakan? Hah? Sama aja. Kapan Bu Haji? Kemarin waktu ulangan kelas masuk, ulangan yang kedua. Ulangan kedua. Itu saya remel lagi kata wali kelas, emang begitu Bu Haji.
Remedial itu diberikan soal yang sama atau gimana? Soal yang sama dalam bentuk KD yang sama. Jadi dia salah semua. Nilainya segitu-gitu juga ya. Iya. Coba Bu Umi nih. Remedial itu sebenarnya kok saya dulu ya ditanya ibu ya. Karena semuanya buat Nanti gua diganti. belakang. Iya, Pak Taufik nih yang remedial. Nah, remedial itu diberikan ketika satu kali kita pertemuan satu KD, bukan ketika nilai akhir semester keluar, ulangan semester nih, nilai anak kan udah dijumlahin tuh ya, di bawah KKM. Tidak seperti itu remedial, tapi remedial itu per KD per kali pertemuan. Kapan dilaksanakan? Ketika jam telah selesai materi pelajaran. Yang diberikan itu adalah soal yang dia tidak paham. Bukan semua soal dikasih lagi tadi 10. Yang 10 dia 8 udah 5 udah bisa jawab. Yang 5 jangan dikasih, dia udah paham. Yang enggak paham itu yang kita kasih. Tetapi jangan ujuk-ujuk dikasih. Kita beri dulu pengertian tentang pemahaman materi itu dengan personal atau kelompok. Kalau misalnya satu kelas itu ada sekitar hampir semuanya kagak paham, berarti kita introspeksi diri, jangan-jangan saya yang kagak bisa ngajar begitu. Tapi kalau misalnya 1, 2, sampai 5 berarti mungkin anak ini yang belum paham. Kita ajarkan dulu KD yang tidak paham. Tadi dikasih soal 10, kemudian nilainya itu kan keluar. Kalau misalnya KKM-nya 75, nih yang 75 tunjuk tangan di sini. Ada Bu Haji, KKM-nya berapa? 75 semua? 77? Berarti kalau 75 nilai 75 itu berarti C ya? Ya, udah tahu intervalnya? Belum tahu? Kenapa dia B, kenapa dia A? Belum tahu? Jadi untuk mencari interval pada rapor 100, coba tulis 100 dikurang 20 dibagi 100 dibagi 100 dikurang 75. Berapa KKM masing-masing dulu? Ya. Coba dikerjakan KKM masing-masing. 75, 100 dikurang 75. 25 bagi 3. 8,33. Dari mana kita tahunya dibagi 3 tadi? Dari indeks siswa, kompleksitas, daya dukung. Indeks siswa kelas 1 misalnya kita ngasih 75, berarti itu anak sebelum masuk kelas 1 dia sudah paham huruf-huruf hijaiyah, udah paham semuanya, dia udah ngaji di rumah. Ketika kelas 1 itu berarti indeksnya tinggi, dia udah paham bacaan-bacaan sholat. Tapi kalau ada anak didik kita yang banyak yang tidak ngerti huruf hijaiyah, kita jangan sekali-kali mengasih nilai KKM yang tinggi, yang dirugikan nanti anak kita sendiri. Makanya KKM tidak akan bisa segitu-segitu lagi. Berawal dari KKM ini, materi yang tersulit yang apa? Nah, jadi 1 indeks siswa dibagi menjadi 1. Kenapa dibagi 3? Indeks siswa, daya dukung, kompleksitas. Indeks siswa dia emang pintar-pintar. Masuk kelas 1 itu anak-anak pintar semua. Dia udah bisa ngaji, udah tahu huruf hijaiyah, udah paham tentang bacaan sholat. Berarti dia udah nilainya bagus tuh. Kemudian daya dukung, buku-buku ikro ada, buku LKS, buku BTQ-nya ada, musolanya ada, gurunya mencukupi. Ya, jangan sampai guru satu kelas itu ngajar 18 rombel, tidak akan bisa mencapai KKM 75 karena daya dukungnya kurang. Jadi kalau gurunya kurang, rombelnya banyak, muridnya banyak, kalau KKM kita 75 mustahil, berarti tidak dihitung dulu. KKM itu ditentukan di awal tahun. Kita musyawarah dulu dengan kepala sekolah, kita tanya dulu dengan guru kelas untuk kelas berikutnya. Nggak usah sama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbeda KKM-nya, tergantung dari yang tadi kita bagi 3 itu. Jadi 100 dikurang 75, 100 dikurang 75 kan 25, dibagi 3 berarti 8,3. 75, 8,3 ya, jadi intervalnya itu antara 8 dan 9. Kurang dari 75 ya, kurang dari 75 berarti nilainya D ya. Anak kalau misalnya 74 berarti tidak mencapai KKM.
M. Lewat dari 75. 75 ditambah 8 berapa? Coba 75 tambah 8. 83 itu baru apa? C. Ya. Dengan tim Sumi 75 sampai 83 itu C. Karena interval yang tadi. Ngerti nggak Sumi ya? Kayaknya ngeliatin ibu terus nih ngelapor nih. 83. Jadi kalau anak kita nilainya 82, berarti nilainya masih C. Paham? Jadi kalau ada orang tua bertanya, Bu, ini kok anak saya 8 nilainya, kok C sih gitu. Kita bilang, KKM kita 75. Lah kok KKM dulu saya masih sekolah nih, Bu, kata orang tua murid ya. Nilai 8 itu mah udah paling tinggi. Nah sekarang nilai 83 itu masih C. Kalau KKM kita 70. Nanti untuk tahun semester berikutnya dipertimbangkan. Kemudian 83 ditambah 8. 91. Nah, 91 yaitu menjadi B. Nilainya B. Baru nilainya dari 83 apa boleh apa? 84 ke 92. Ya, itu B. Jadi anak yang baru misalnya, kok saya nilainya 83 C. Kok itu anaknya bedanya cuma 1,84, kok dia B? Nah, kita bisa menjelaskan ke orang tua murid. Jangan sampai, itu mah kan komputer yang kerja, saya kagak ngerti. Nah, sekarang kita sudah paham. Kemudian 91, 92 sampai 100 itu A. Baru itu A. Ya, tentang interval yang ada di rapor. Udah paham tentang interval? Nah, kembali lagi tadi kita ke bagaimana penilaian saintifik. Ya, penilaian otentik itu karena ada penilaian sikap di situ. KI 1, KI 2. Pernah nggak menilai KI 1, KI 2? Bagaimana? Mulai belajar berdoa. Kapan penilaian sikap itu dikerjakan? Apa setiap hari? Minimal 1 kali dalam 1 semester. Jadi nggak tiap hari ngerjain nilai sikap. Iya, kan bertemunya kan sekali. Maksudnya setiap kali pertemuan maksudnya. Udah aja ngomongnya. Minimal boleh, maksimalnya boleh. Misalnya 1 semester 2 kali boleh. Minimal 1 kali dalam 1 semester. Itu ada jurnal, ada bentuknya. Dulu kayaknya udah pernah ngasih materi dan di mana sekolahnya Bu Dharma dulu. Alfarabi tentang penilaian. Kalau nanti belum paham juga, bulan depan kita belajar tentang penilaian K13 ya. Ini kita lanjutkan. Nanti boleh bertanya tentang penilaian boleh. Tapi untuk ini hari ini baru RP. Kalau misalnya RPP juga penilaian bisa 3 hari. 3 hari waktunya, nggak bisa. Kalau ini kan terbatasnya aja udah jam. Tinggal 1 jam. Capek di Jadi jalan. bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya udah paham? Udah. Jadi ada berapa tadi yang udah paham? Tentang remedial, tentang interval, tentang beda kurikulum 2000 sebelumnya dengan kurikulum sekarang. Ada proses pembelajaran saintifik, penilaiannya autentik, ada penilaian sikap KI 1, KI 2. Kemudian kalau yang dulu itu hanya yang dinilai adalah KI 3 dan KI 4. Tentang pengetahuan aja yang dinilai, ujian aja, sikap tidak pernah dinilai. Jadi walaupun anaknya itu misalnya pintar, udah dia aja yang naik terus. Tapi anak yang kelakuannya baik, sopan santun, kita tidak pernah menilai dulu. Makanya terjadilah bagaimana menjadi banyak orang pintar tetapi banyak yang tidak memiliki akhlak. Model-model pembelajaran, nah ini yang tadi saintifik ya, model pembelajarannya ini nanti kita ada satu materi nanti bulan-bulannya depan lagi tuh model-model pembelajaran. Ini kita cepat aja. Ya, kesimpulannya pembelajaran itu harus bukan satu-satunya pendekatan. Jadi
kita banyak model-model pembelajaran. Jadi tidak hanya ceramah aja gitu, ngasih tugas aja, ngasih nilai aja, tetapi menggunakan model-model pembelajaran kayak kemarin yang WA misalnya semasa pandemi. Ada yang nyasar-nyasar ke grup, ada ya satu-satu ya. Nyasar tugas buat murid dikirim ke grup, ada. Di kakak lain juga banyak. Kemarin baru tuh anak-anak hari ini tolong kerjakan halaman ini nanti dikumpulkan, tidak usah dipoto. Kedengeran tuh dikirim ke grup. Ini ketahuan tuh. Banyak tuh nyasar-nyasar. Kenapa? Karena masa pandemi itu kan memang orang semuanya kan kaget ya. Sekarang kaget lagi, kagok lagi bertatap muka. Dulu kaget, wah pulsa habis, paket habis, memori penuh, ya foto-foto dikirim, HP pada error gitu kan. Itu kan risikonya itu ketika masa-masa capek. capek. Online juga. Oleh juga, dua kali capek ya. Jadi milihnya yang online apa yang tatap muka? Kalau online, jadi kalau online nih masih pakai sarung bisa bisa. Ini mah kalau tatap muka udah rapi, pakai lipstik dulu, lukis alis dulu, ya bedakan dulu. Gak bisa pakai sarung doang, pakai daster. Pakai daster kok. Dari masak. Iya kalau lagi online, tapi kalau tatap muka, masa ibu mau pakai daster ke sekolah? Ada yang lupa ada. Salah pakai daster. Baru untung pakai sampai pintu gerbang. Sadar dia, bersadar. Ya jilbabnya sih udah dirubah, cuman ininya dasarnya. Jadi sebenarnya mati. Anggap aja itu batik gitu kan, batik tinggal pakai manset gitu kan. Tapi kan itu namanya grogi. Dari yang tadi 2 tahun menjadi cepet-cepet buru-buru. Yang tadinya pakai sarung mungkin udah kayak pasan wani, udah pakai peci, udah baju rapi, bawanya sarung gitu. Seolah Pak. Ada sekarang begitu guru-guru karena merasa kagok lagi kan ya. Tapi kalau kita udah terbiasa nanti terbiasa lagi. Kemudian nih yang penting nih. Jadi bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan. Ya, tapi yang penting aktivitasnya itu adalah menyenangkan. Jadi indikasi guru berhasil di sekolah itu dia dikangenin oleh siswanya. Kalau kita tidak hadir, besok dia nanya, Pak, Bu, Sumi kenapa sih kemarin nggak hadir? Kok nggak hadir sih? Tapi kalau misalnya, biarin aja, ibunya kan galak, gugur gitu nggak hadir. Ada yang begitu. Kalau misalnya anak ngomong seperti itu berarti indikasi gurunya belum berhasil. Satu tujuan kita bagaimana anak itu senang belajar dengan kita. Dia termotivasi belajar dengan kita. Dia datang ke sekolah itu karena ingin bertemu dengan kita. Itu namanya dia namanya guru itu sudah berhasil. Jadi kalau misalnya seperti tadi, biar aja ibunya nggak datang, dia galak sih, males. Saya bisa gitu. Enggak, guru itu mah kayaknya Bu Risma itu enak ajarnya. Lembut, jadi dia nggak pernah marah. Pasti orang juga nggak ada ya, apalagi anak kecil kalau dimarah-marahin pasti nggak seneng sama guru yang suka marah-marah. Hei, diam, sini, matanya ke sini semua. Wah, menegangkan kelas 1 apalagi besok-besok udah nggak masuk. Ada yang udah titik-titik doang, ada yang ngantri doang nggak masuk. Akhirnya gurunya guru agama harus ramah ke anak, harus baik. Ngertiin kenapa saya, kamu pintar cantik, ada tai lalatnya. Takutin Bu, padahal bercanda, naik meja. Nah, untuk mengatasi itu, pertama kita masuk ke kelas ada komitmen, perjanjian antara kita dengan siswa. Lihat anak-anak hari ini Bapak Ibu akan memperkenalkan diri ini namanya Bu Sumiati, rumah Ibu di sini-sini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ada beberapa ketentuan, aturan yang harus kita patuhi ketika Ibu mengajar. 1, misalnya tidak boleh jalan-jalan. Setuju apa enggak? Setuju. Tidak boleh ngobrol, gitu ya. Ketika Ibu menerangkan harus duduk yang rapi. Nanti ketika bertanya tunjuk tangan. Apa yang mau ke kamar mandi? Nanti izin dulu. Jadi ada komitmen dulu. Ketika kita mau mengajar tahun ajaran nggak ada, makanya anaknya naik
Kalau nanti ada yang misalnya naik meja, ada hukumannya, disuruh nyanyi ke depan. Tapi mendidik disuruh hafalan, begitu disuruh menulis Bismillah, begitu. Nah, kita terangkan dulu. Nah, ketika itu sudah terjadi, dia tidak akan bakal berantakan. Saya pernah masuk kelas ya, monitoring standar proses masuk kelas. Dulu duduk itu kelas 2 nih, kelas 2 kan emang lagi meja naik-naik. Ada yang dorong meja sini, dorong meja lagi sono, naik sono. Guru, bapak guru nulis saja di depan. Iya. Nulis saja terus ya. Ayo catat anak-anak, ada yang naik bangku, ada yang makan-makan. Ya, sebenarnya bukan itu yang kita kehendaki, tetapi bagaimana kita mengelola kelas itu secara baik. Dia memperhatikan, dia mendengarkan, begitu. Nah, itu yang penting. Kemudian apa sih tugas guru? Hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja. Bagi PNS, beban kerja kita itu adalah 37,5 jam per minggu. Ya, dari 37 itu 2,5 itu adalah istirahat. Sisanya adalah bekerja. Minimal 24 jam mengajar. Minimal guru. Dari 37,5 itu 35 jam itu mulai dari perencanaan pembelajaran. Mulai dari merencanakan pembelajaran, bagaimana kemudian melaksanakan pembelajaran, bagaimana cara menilai, kemudian mengelola nilai itu. Tugas guru itu hanya 4. 1, membuat perencanaan. Setelah kita rencanakan berarti kita melaksanakan di kelas. Semua guru harus membuat administrasi, berarti itu perencanaan. Kemudian melaksanakan di kelas. Setelah itu, setelah melaksanakan ada penilaian. Ya. Setelah penilaian di situ nanti ada kita mengukur sejauh mana kita berhasil atau tidak. Kalau anak itu nilainya ternyata nilainya kurang dari KKM, berarti kita harus mengadakan remedial seperti tadi per KD. Jadi tidak ada akhir semester nilainya anak nilai harian ditambah nilai UTS ditambah nilai akhir dibagi 3. Ternyata nilainya misalnya cuma 7,2. Wah, banyak anak-anak yang tidak mencapai KKM kalau begitu. Tidak ada remedial di akhir semester. Yang ada remedial itu adalah per KD. Kalau dia tidak paham dengan itu, nah waktu itu per KD itulah kita mengadakan remedi. Ya. Kemudian beban kerja yang dimaksud adalah merencanakan pembelajaran dan bimbingan. Ini tugas guru, melaksanakan. Nih kita di kelas, setelah kita di rumah atau di kantor ya. Jadi jangan sampai ngajar nyampe di kelas cuman saya mah cuma 4 jam ya, terus gitu pulang. Nyampe di rumah mungkin masak ya, nyuci ya apa ya. Tapi tidak membuat, padahal sebagai seorang guru itu adalah membuat RPP nih di sini nih. Merencanakan pembelajaran. Ini buat besok apa ini yang saya lakukan gitu hari misalnya karena hari Rabu untuk Kamis sudah ada RPP-nya hari ini gitu. Kemudian melaksanakan, kita mengajar di kelas. Kemudian menilai, kita udah melaksanakan tapi tidak menilai, itu namanya tidak menghargai hasil anak. Jadi untuk menghargai anak itu kita harus menilai. LKS kita kasih tugas harus kita nilai. Banyak memberikan tugas berarti kita tanggung jawab nilainya. Jangan sampai nanti ketika orang tua periksa di rumah anaknya udah ngerjain capek-capek nggak dinilai, berarti kita tidak bisa mengajarkan ke anak bahwa kita bisa menghargai orang lain. Jadi nggak usah banyak ngasih PR, ngasih aja 5 atau 10 soal begitu ya. Kemudian kita bisa memonter. Tapi kalau LKS dari halaman sekian sama sekian ternyata tidak dikoreksi, itu sama aja kita tidak menilai hasil karya. Padahal dia udah belajar, udah capek, udah mikir, mungkin dengan dramatis dulu ya, berantem dulu sama orang tua begitu. Kemudian termasuk membimbing dan melatih peserta didik yang tadi nih, yang mungkin kekurangan begitu ya, yang perlu dibantu, kita tanya dulu, diagnosis dulu, artinya kenapa ini dia nggak bisa seperti Bu Haja Komaria tadi, kenapa ini anak segitu-segitu aja, pasti ada penyebabnya. Mungkin secara fisik matanya yang mungkin nggak bisa ngelihat soal, bisa jadi matanya rusak karena sering main HP begitu ya, atau memang dia kecapean begitu ya. Jadi didiagnosis dulu, kenapa nih anak kok nilainya diulang segitu lagi, berarti ada penyebabnya.
Kemudian melaksanakan tugas tambahan, misalnya ada yang menjadi bendahara BOS, ada yang menjadi wakil kepala sekolah, ada yang menjadi guru rohis, ada yang menjadi macam-macam. Ya, tugas tambahan sebagai guru di sekolah, bukan sebagai tambahan di rumah. Tambahan di rumah, kayak naik genteng masuk juga, bukan itu maksudnya. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan beban kerja guru seperti tadi. Nih, apa sih yang dimaksud dengan RPP? Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus. Ini diambil dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang mengacu pada standar isi. Nah, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran setiap bahan kajian. RPP dikembangkan dari silabus. Kita harus punya silabus. Di guru itu harus punya silabus, harus ada punya pemetaan KIKD, harus KIKD Litbang. Udah pada punya belum? Kayaknya udah dikirim di grup dulu ya. KIKD Litbang. Tuh KIKD Litbang apa itu? Ada yang nggak tahu, kayaknya ibu kok belum pernah ngasih materi itu gitu. Coba Bu Sobaria, KIKD Litbang apa? Nggak tahu. Bu Puri? Bu Risma? Bu Risma, Bu Puri? Ini jangan-jangan nggak tahu nih KIKD yang di Litbang. Nah, kemarin bikin soal bagaimana? Dari Google. Jadi namanya KI kompetensi inti KD 37 2018 ya, pernah di share dulu. Nih ya, nih ini pintar, udah di copy. Adi baca apa enggak? Nah, dari sinilah materi yang kita berikan ke siswa. Ya. Jadi ini Ya itu benar. Ya itu yang penting. Pintar. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kan dapat pisang. Ada. Iya. Nah, ini namanya KIKD 37 tahun 2018. Sejak ditetapkan kurikulum 2013, ya ada tadi standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kelulusan. Ada KIKD Permendikbud 24 tahun 2016 dihapus karena itu terlalu banyak. Kemudian berubah menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD. Apa itu KIKD? Yaitu materi yang kita ajarkan ke siswa selama mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada di sini di KI. Isinya apa? Ada KI 1 yaitu tentang sikap spiritual. Coba kita buka dulu ya, kayaknya di sini. Bu, sebelumnya saya nanya dulu deh, Bu. Ya Bu, yang kemarin beredar teman-teman di grup KKB juga, dan terus kita juga sudah membuat soal untuk PTS ya Bu Haji ya. Kita pakai yang di Litbang. Yang ini Bu, yang penyederhanaan soal. Iya, dari Litbang. Ini Litbang namanya. Litbang itu namanya. Kita pakai yang ini sekarang semua guru-guru kan. Semua pakai itu. Tapi nanti kembali lagi kali ya Bu kalau udah normal ya. Iya, setelah balik down. Soalnya itu lebih sedikit materinya. Takutnya nggak sampai semua Kayak ke anak. kisah Nabi kan cuma digabung-gabung. Nah, tentang nanti di share di grup lagi kalau yang belum dapat. Jadi bedanya KI 37 dengan Badan Litbang itu masa pandemi. Jadi misalnya kelas 1 itu ada 17 materi. Kita lihat di sini ya. Untuk kelas 1 ada, kita buka yang bawah KIKD. Ada 17 materi. Kemudian dari Badan Litbang dikurangi. Kisah-kisah itu menjadi 1 KD. Udah paham kan ya? Yang belum paham siapa? Nah, jadi lebih disederhanakan. Itu masak sebenarnya
SK Litbang nomor 14 tahun 2019 itu hanya disederhanakan materinya, dipadatkan. Yang tadinya dipecah menjadi per KD-KD, kemudian dijadikan satu KD seperti kisah Nabi. Tetapi ada yang dihilangkan juga, yang di kelas sebelumnya sudah ada, kemudian tidak dimunculkan lagi di kelas berikutnya. Wali Songo hilang dulu. Ya, tentang kisah Wali Songo juga hilang karena itu untuk memudahkan guru menyampaikan materi, jangan terlalu banyak materinya, disederhanakan. Nanti di-share kembali, nanti saya share kembali Permendikbud nomor 37 dan KIKD yang dari Litbang ya, bagi yang mungkin belum masuk. Nah, masuk pada tadi pada RPP, jadi berpusat pada individu. Setiap individu anak itu berbeda-beda. Jadi makanya kita harus mengklarifikasi ciri-ciri khas anak, mengidentifikasi dulu. Ini anak sifatnya begini. Memang kita tidak akan hafal selama mungkin kita 6 tahun, dia sampai kelas 6 juga tidak hafal. Yang hafal bagi kita biasanya anak yang pintar, anak yang tidak pintar, begitu. Anak yang suka naik meja atau anak yang sudah banyak yang suka nakal, begitu. Biasanya hafal begitu. Tapi seharusnya kita hafal dengan karakteristik anak. Kelasku banyak. Iya, apalagi kalau kelasnya banyak. Ini nih prinsip-prinsip yang tadi ditanyakan pengembangan RPP itu prinsipnya apa? Partisipasi aktif. Jadi di situ ada namanya kolaborasi, ya diskusi dan semacamnya, tanya jawab. Jangan sampai ketika anak bertanya kita marah. Yang pintar itu adalah anak yang banyak bertanya seperti Bu Sumi daripada anak yang bisa menjawab banyak pertanyaan. Sekarang begitu. Yang pintar itu adalah anak yang banyak bertanya. Bu, itu kenapa sih? Misalnya malaikat Jibril kan dia udah nggak ada. Terus tugasnya apa aja? Kamu mah nanya segala, pakai segala gitu. Nanya-nanya. Ada yang kita nggak tahu, Bu Haji. Kalau kita nggak tahu, punya strategi sendiri. Jangan sampai, oh guru kata tahu, kan guru kata dia gitu. Kita punya strategi sendiri. Ayo, nanti PR buat kamu minggu depan bawa kembali. Sambil kita mencari jawaban. Jangan dibilang kita kagak tahu. Kita kan ibu guru. Jadi guru itu serba tahu. Jadi kalau anak didik kita ketika bertanya kita nggak tahu jawabannya, mungkin kita nggak tahu, kita tanya dulu sama ya guru, sama teman atau sama di KKG begitu ya, atau ke guru kita begitu, ustaz atau ustazah begitu ya. Kita tanya dulu kenapa seperti ini. Nah jangan sampai kamu usah nanya, pusing ibu kalau jawabnya. Nah akhirnya apa? Ketika dalam pendidikan dasar anak tidak paham tentang agama, nanti ketika dewasa itulah nanti dia menjadi penyimpangan-penyimpangan. Dia nggak tahu arahnya kemana karena dasarnya dari SD. Kenapa kenakalan remaja terjadi? Karena di SD-nya tidak mendapatkan layanan pendidikan agama secara memadai. Makanya untuk menjadi guru agama harus linear. Tidak bisa dipegang oleh guru lain. Ya, kita bisa mengajarkan olahraga, bahasa Indonesia IPS, tetapi di kelas tidak bisa mengajarkan agama. Ya, Bu Sumi jadi agama bersyukur. Iya, guru ngajinya juga ikut. Iya kan tanggung jawab guru agama juga. Kita guru ngaji. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab, jadi kita PR buat kamu ya, anak-anak. Nih PR, coba nanti minggu depan dikumpulkan kenapa malaikat, sekarang tugas malaikat Jibril apa aja, begitu kan? Kan tugasnya kalau yang kita ajarkan menyampaikan wahyu udah selesai. Kemudian kata anak, kan wahyunya udah selesai, sekarang tugasnya apa lagi? Kenapa nggak tahu? Kan anak-anak banyak bertanya begitu, apa dibangun, apa pensiun, begitu kan? Jangan dilarang anak-anak bertanya, begitu. Coba besok kamu tulis kelas 5 ya misalnya, kamu tulis nanti PR buat kamu minggu depan. Padahal kita juga nggak tahu, ya mikir dulu gitu misalnya. Padahal kan tugas malaikat Jibril itu juga menjadi nanya ke banyak anak-anak itu sekarang lebih pintar. Jadi kita punya strategi sendiri. Jangan memperlihatkan bahwa kita bapak nggak bisa itu bapak mah kamu aja deh nyari. Jangan sampai seperti itu. Ya strategi kan waktu kuliah udah belajar strategi belajar mengajar. Pada itu udah kuliah tidur kali kan? Kuliahnya tidur.
Terus berpesan pada peserta didik membudaya membaca atau literasi. Ya, literasi itu bukan hanya membaca tapi melihat, memandang, memahami. Kemudian ada umpan balik, interaksi. Di sini berdiri aja dari ceramah gitu ya. Udah selesai anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk gitu ya. Jangan kayak patung bergerak mana belakang. Yang tidur ini suka tanya ini yang masih ngelamun, yang masih ngobrol, masih apa. Jadi kita ngajar itu tidak hanya duduk di depan. Tapi jalan ke belakang gitu. Karena nggak bisa kumpul. Ya jangan pakai sepatu tinggi, pakai itu aja sepatu jangan terlalu tinggi. Kita punggungnya sakit. Semburat. Masih muda. Kemudian keterkaitan dan keterpaduan. Ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Itu dibikinnya prinsip RPP begitu, mengakomodir tematik dan terpadu. Kita lanjut. Nah ini kalau dibaca nanti bisa aja. Jadi kurikulum 2013 itu bukan ceramah, metode ceramah, tapi banyak yang lainnya. Ada KI, KD, kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah ini berbagai cabang-cabang yang harus kita lakukan sebagai seorang pada media, langkah-langkah pembelajaran, metode, materinya apa, kemudian sumbernya apa aja, tetapi tidak ceramah. Nih, dasar surat edaran nomor 14 tahun 2019. Tadi yang Bapak Ibu jawab, kenapa kurikulum 2013 itu disederhanakan? Karena tadi administrasi, hanya sebagai administrasi. Ketika Mas Menteri belusukan ke sekolah, ditanya, Bu, kira-kira yang menjadi kendala Ibu sebagai seorang guru? Oh, guru langsung jawab, administrasi Pak, banyak banget gitu ya. Tapi dipajang doang di lemari gitu ya, tidak pernah dibaca. Padahal RPP itu sendiri setiap kita masuk kelas bawa. Nah, untuk memudahkan itu kata Pak Mas Menteri, ya udah disederhanakan, bikin RPP 1 lembar gitu. Jadi ke kelas kita hanya membawa 1 lembar RPP aja. Seperti tadi selembar gitu ya, langsung masuk ke kelas. Anak-anak hari ini Bapak ingin mengkelompokkan diri bagi-bagi, tapi di sini Bapak sudah menyediakan amplop, nanti Bapak bagikan amplop ini, nanti dibuka, ya, gitu. Jadi dibagi, ya ada berapa nanti mode-mode pembelajaran. Bukan amplop itu isinya tugas-tugas buat anak. Ada amplop Bapak juga gitu. Jadi isinya itu adalah misalnya match to match menjodohkan misalnya Al-Quran. Hari ini surat Al-Falaq gitu misalnya, tapi kita udah didesain di rumah, kita potong-potong, kita tulis dulu kaligrafi, kemudian kita bagi-bagi, nanti dia menyatukan di karton begitu. Itu isi amplop itu adalah Al-Quran begitu. Puzzle ya, puzzle gitu ya. Puzzle gitu boleh, atau match to match, atau misalnya apa sih namanya marketplace gitu yang mengunjungi tempat-tempat yang nanti mode-mode pembelajaran ada materinya nanti. Nah ini dasarnya. Jadi kalau nanti ditanya oleh misalnya asesor atau misalnya pengawas gitu ya, pengawas dinas atau kepala sekolah, kok kamu bikin itu 1 lembar, dasarnya dari apa? Dari surat edaran Menteri Pendidikan Nasional nomor 14 tahun 2019. Jadi saya bikin RPP. Jadi kita membuat itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Bahwa nomor 13 pada komponen RPP telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang tadi kita kerjakan. Kelompok kerja mata pelajaran, kelompok kerja, jadi boleh secara individu bebas memilih, membuat, menggunakan, mengembangkan format RPP secara mandiri. Yang penting ada garis besar yang 4 tadi, ya. Boleh berformatnya mau ke samping, mau miring, mau ke atas, boleh. Mau landscape, mau vertikal, boleh ya. Bentuknya formatnya boleh. Nah, mengapa RPP itu munculnya tadi? RPP dianggap hanya sebagai administrasi sekolah. Ada, saya berkunjung ke sekolah, RPP-nya itu rapi banget. Di lemari, dikunci. Lemarinya rapi
gitu ya, tapi bukan daerah Bojonggede, daerah Cipayung, daerah seberang sana. Tapi itu RPP kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, PAI, ini semua mata pelajaran ada. Hanya sebagai administrasi. Padahal RPP itu adalah dipegang oleh guru kemana-mana. Ke kelas bawa RPP. Begitu ibarat kita mau sholat tuh bawa mungkin. Nah, ibarat kita mau ke sawah bawa cangkul. Itu RPP kita itu. Bisa RPP-nya tidak berbentuk selembar, bisa di dalam laptop misalnya, nggak harus di print gitu. Tetapi ketika dibutuhkan administrasi itu harus di print. Saya mau ketinggalan laptopnya Bu, RPP saya di laptop gitu ya. Boleh di laptop gitu. Tapi nanti ketika dibutuhkan harus ada print outnya seperti yang tadi lagi popon ya. Kemudian RPP yang dimiliki guru itu ada yang dibeli. Ada, padahal isinya tidak sesuai dengan media atau sumber belajar di sekolah itu. Misalnya dia menggunakan Infocus, di sekolah tidak ada Infocus. Boro-boro kita mau pakai Infocus, kita aja kagak bisa laptopnya. Nah, di RPP ada tulisannya begitu. Siswa memperhatikan yang ditampilkan oleh layar. Layar apaan? Nah itu karena dibeli. Padahal RPP itu adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk kelas hari ini gitu. Kemudian RPP yang dimiliki itu banyak copy paste. Nah ini, tapi Cipayung mah nggak ada di copy paste. Nggak ada. Semuanya bikin sendiri. Ada satu semuanya. RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas, kata Pak Menteri. Kertas habis print gitu ya. Kalau selembar yang tadinya 8 lembar menjadi selembar gitu. Kemudian RPP dianggap membatasi guru dan berkreasi dan berinovasi karena tadi itu karena beli, karena dibikinin orang, karena copy paste dari Google. Kemudian RPP menggunakan model yang terkadang kadang mengikat dengan sintak-sintaknya. Jadi kaku gitu loh, tidak menggunakan apa yang kita biasa lakukan begitu. Jadi yang bagusnya itu kita membuat RPP sendiri. Nah RPP ini yang tidak dilaksanakan di kelas karena sebagai administrasi aja. Ketika ada pemeriksaan, ketika ada penilaian kinerja kepala sekolah, baru tuh pada bikin RPP. Telepon, Bu Haji, saya minta ada Bu Haji minta RPP ya. Nah, saya disuruh. Ayo. Udah saya kirim ke Bandung udah jelasin. Gak ada gitu kan. Dan RPP itu pengawas. Saya doang itu balik. Saya doang. Gak ada di Cipayung, gak ada. Kecamatan lain ya. Gak saya bilang nih, Bu saya gak ada di rumah. Bu Haji saya udah di depan rumah Bu Haji. Ya saya udah di pintu nih. Saya mau bilang apa ya? Ditungguin RPP. Dikira pengawas memang ada pasti ya. Asli RPP itu banyak gitu ya. Karena setiap datang ke sekolah mana filenya gitu banyak. Tetapi bukan milik sendiri. Gitu. Misalnya Bu Sumi, Bu saya minta RPP, ada enggak ya? Saya ada pemeriksaan kepala sekolah. Nah dari situlah berarti kita harus banyak belajar. Tapi Cipayung mah nggak ada yang ada. Dan ada lain. Dalam kebijakan baru guru secara bebas memilih membuat RPP. Cukup satu halaman saja. Nih yang hijau nih. Satu halaman saja cukup gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak RPP. Nah prinsipnya ada efisien, efektif dan beroriented. Jadi malu dah. Komponennya ya ada tadi, komponennya ada tujuan selain dari komponen RPP itu tadi identitas sekolah ya. Satu kan tadi di atas identitas sekolah, ada tujuan yaitu adalah persiapan fisikis. Anak-anak dulu
yang rapi, ada sampah apa tidak. Jadi kita dibiasakan ketika anak buang sampah dibawa dia sendiri. Ya saya beberapa kali datang ke Maulid diundang ya, tapi miris. Kita harus meneladani, temanya bagus, meneladani akhlak Rasulullah begitu ya. Tapi ketika habis Maulid tuh sampah banyak. Nah nanti kalau Bapak Ibu guru mau guru agama nih mengadakan Maulid, pesen ke panitia, anak-anak harus bawa tempat sampah sendiri, kantong plastik sendiri itu tempat sampah, nanti dibuang ke tempat sampah atau dibawa pulang sama dia. Coba kita lihat di Singapura ya. Di Singapura itu banyak yang orang-orang non muslim, tetapi dia sangat memperhatikan kebersihan, tidak ada sampah. Karena apa? Ada aturan tadi. Jadi sehabis Maulid sampah tuh udah bersih. Satunya itu namanya meneladani karakter atau sifat Rasulullah yang hidup bersih. Jangan sampai anak-anak udah habis Maulid sampah aqua, gelas minuman, wah di mana-mana. Sebenarnya itu yang mulai dari kita sendiri, dari kelas. Kalau ada makan misalnya taruh sampah buang sendiri. Saya juga seperti itu. Ada sampah masukin ke saku, kita buang sendiri. Jangan sampai ngelempar sampah di jalan. Yang mulai dari diri sendiri. Nah, kemudian persiapan anak, duduk yang rapi. Anak-anak sudah siap untuk belajar belum hari ini? Ada yang belum siap nih, Ibu lihat. Ada yang masih makan. Kamu tadi terus ada yang kayak masih nangis. Ada yang megangin perut. Kamu lapar? Gitu misalnya. Oh, kamu belum makan, ya udah nanti Ibu beli nasi ya. Ibu juga belum makan. Bagus Jadi anak itu benar-benar siap secara fisik dan psikis. Ya. Ada yang nangis, ada yang masih mau kencing begitu ya. Itu yang harus kita perbaiki dulu ketika kita sebelum memberi materi pelajaran, motivasi belajar. Anak-anak hari ini materinya bagus loh. Nah coba kita lihat nanti ya, bagian perhatikan. Pasti kalian ada yang banyak yang nggak tahu itu, tapi berarti kita memberi motivasi. Anak-anak hari ini kayaknya materinya nggak enak, yuk kita pulang aja yuk. Nggak enak, udah biasa kalian dengar guru ngaji, kalau ngajar tugas berarti tidak memberi motivasi. Jadi kita motivasi dulu. Pelajaran hari ini menarik sekali. Kalian harus memperhatikan supaya nanti ketika pulang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dikasih motivasi. Persepsi. Kita mengaitkan dengan materi sebelumnya. Anak-anak kemarin Bapak memberi materi tentang puasa Ramadan. Siapa yang tahu masih ingat apa pengertian puasa menurut istilah begitu? Apa pengertian puasa menurut bahasa? Masih ingat kita beri persepsi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat tarawih misalnya. Itu kita menghubungkan materi yang kemarin dengan yang sekarang. Jadi masih ingat, coba ditanya satu atau dua orang itu waktunya berapa menit? 10 menit untuk dalam kegiatan ini. Yang tadi nanti komponen motivasi. inti. Kemudian ada persepsi, ruang lingkup. Nah, ini ada setelah tujuan, kita ngambil tujuannya ini, nanti gambaran secara ditulis itu dari silabus. Anak dapat mampu melafalkan huruf hijaiyah secara benar dan taktil misalnya. Anak dapat menuliskan huruf hijaiyah dengan benar. Itu ada di tujuan kita ngapa ngajar di kelas itu. Anak mau bisa ngapain? Dilihat di silabus. Dari indikator kompetensinya. Indikator kompetensi anak itu dari KKO. Pernah waktu itu saya memberi video ya tentang KKO, kata kerja operasional. Anak mampu, anak bisa, anak memahami. Ditambahkan kata-kata itu dalam 7. Coba punya Bu Haji tadi apa? RPP-nya. Di sini ya. Ini misalnya tujuan di sini peserta didik mampu mencontohkan perilaku hormat, patuh kepada orang tua dengan benar-benar, menunjukkan perilaku hormat, mencontohkan perilaku. Ini ada 2 ini. Nanti dihapus 1 ya Bu Haji ya. Kemudian menunjukkan perilaku hormat kepada guru. Ini udah benar tujuannya di atas. Kemudian masuk pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pelajaran di sini ada namanya itu kegiatan awal, ya. Ada nanti inti, kemudian penuh. Kegiatan awal itu pasti baca doa, kemudian absensi, begitu ya, pendek, ya baca-baca surat pendek.
dalam kegiatan pendekatan saintifik, yaitu tadi berbagai metode yang digunakan, pengalamannya ada misalnya pengalaman 5M. 5M itu apa? Cuci tangan. Salam sapa apa? Ini apa ini? 5M dan model-model pembelajaran. Ayo. Mengasosiasi, tapi tidak harus tertulis di situ, tidak harus. Kemudian kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, ini ada di dalam kegiatan pembelajaran. Ada pengetahuan berarti 3.1, keterampilan 4.1, sikap itu 1.1 dan 1.2. Paham apa enggak ya 1.1, 1.2? Paham enggak? Satu, kalau misalnya di RPP atau misalnya di silabus 1.1 berarti itu tentang penilaian, tentang sikap spiritual. 1.2 berarti sikap sosial. 3.1 berarti pengetahuan. 4.1 berarti keterampilan. Rumusnya begitu. 1 berarti sikap spiritual, 2 berarti sikap sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Nah, yang nanti masuk ke kisi-kisi yaitu 3.1. Jangan salah. Jadi ketika membuat kisi jangan langsung 1.1, 1.2, 1.3. Yang dimasukkan itu adalah pengetahuan. Kan kita ingin menguji pengetahuan dia yaitu 3.1. Nanti banyak mahasiswa yang masih salah dalam membuat kisi-kisi soal. Kemudian ada penilaian, rangkuman, umpan balik, refleksi. Refleksi itu kita mengulas kembali materi yang ada, kemudian ada tindak lanjut. Dari hasil penilaian itu ternyata ada anak yang tidak paham, ada yang sudah paham namanya beri pengayaan. Anak yang tidak paham disebut remedial. Kemudian ada schedule pertemuan untuk selanjutnya. Besok minggu depan kita akan membahas materi ini. Kita sampaikan ke anak, nanti kalian baca di rumah materi tentang ini. Jadi kita sampaikan hari ini untuk minggu depan. Anak kita masuk. Nah, ini bentuknya dari Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Susunannya seperti ini. Ya kan ada 13 ya. Ada 13 nih yang RPP lama nih. Bentuknya kayak gini. Nah, kalau RPP yang baru yang disederhanakan seperti ini. Nah, yang dihilangkan apa aja? Kalau ini masih ada mata pelajaran, ada kelas, ada materi pokok, alokasi waktu. Berarti di sini kita alokasi waktunya kalau normal adalah 30 menit dikali 4, 120 menit. Wajib di PAI mengajar di kelas itu 120 menit. Kalau masa normal. Jadi kalau SMP itu 40 kali 3 jam. Nah, kemudian ini di sini alokasi waktu berarti tadi 4 dikali 30 menit. 1 kali pertemuan. Kemudian ada tujuan pelajaran yang tadi. Nah, ini sudah tidak ada, materi tidak ada, metode tidak ada karena materi ini ada di buku paket gitu ya, ada di buku pelatihan siswa. Kemudian media juga nggak ada, sumber belajar langkah-langkah masuk di sini. Nah, ini jadi nomor 12, 13 sama tujuan di sini aja. Ini nomor 6, 12, 13 sama identitas di sini. Itu yang dihilangkan yang ini. KD, IPK, materi, metode, media, sumber, kemudian itu yang dihilangkan. Formatnya seperti apa? Ini yang sama seperti tadi yang dihilangkan ini yang baru. Sebelum kegiatan pembelajaran, guru mengajar peserta didik dengan berdoa. Ini dalam kegiatan pasti ya setiap PAI apalagi ya. Kemudian mengamati paparan slide kalau ada slide-nya. Kalau nggak ada slide-nya berarti mungkin dengan menggunakan metode apa tergantung dari RPP yang kita buat. Guru mengajak peserta didik untuk membuat rangkuman atau kesimpulan ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini bentuknya boleh berbeda-beda, dikombinasikan ya.
Nah, tujuan yang ingin dicapai peserta didik, apa tujuannya nih yang ingin dicapai? Biasanya kita tuangkan di situ, ada dalam silabus. Tujuan pengajaran biasanya diterjemahkan dari kurikulum yang ada di sekolah. Itu lanjut. Nah, tadi ini udah ya. Tadi udah dibahas sedikit. Kemudian apa itu pembelajaran, strategi pembelajaran. Yang penting itu menyenangkan, ya, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik, berpartisipasi serta memberikan ruang yang lingkup. Ini yang tadi ada pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pendahuluan apakah harus ditulis? Ya, kegiatan inti, kegiatan penutup ditulis. Bentuknya, ini tentunya formatnya boleh seperti ini, boleh yang lurus. Ini alternatif model formatnya. Ada waktu di sini ya. Jadi waktunya di sini pendahuluan itu 10 menit, kegiatan inti 100 menit, penutup 10 menit. Ya, jadi 120 menit ini normal kita ketika kita belajar normal. Tapi RPP nanti disesuaikan, tetapi di sini tetap aja ditulis pendahuluan itu 10 menit, kemudian inti 100, penutupnya adalah 10 menit. Formatnya boleh seperti ini. Nah, ini contoh RPP yang ada. Ini bilang satu kolom di sini ya. Ini sebenarnya di sini boleh ditulis kegiatan awal di sini 10 menit, kemudian ada inti di sini 10 menit. Ini kolomnya kurang. Nah, udah. Selanjutnya ada pertanyaan.